Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat untuk belajar. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan disiapkan. Ya, memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Jasmine masih sakit, Bu. Jasmine masih sakit. Oke, ya. Selain Jasmine siapa? Dua aja ya. Jadi itu ya untuk hari ini. Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan Jasmine diberikan kesehatan ya. Kemudian untuk yang lain, Moses ada? Edmund? Hadir. Sapira? Hadir. Farhan? Emisan? Arsya? Oke ya. Untuk hari ini ya, kita akan belajar masih melanjutkan materi yang kemarin ya, masih struktur pasar, tapi submaterinya tentang jenis pasar. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis pasar secara mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan jenis pasar secara kritis dan bergotong royong. Ya, benar langkah-langkahnya. Ya, ada kegiatan inti, kegiatan awal, inti, nanti ada diskusi, presentasi ya. Kemudian penutup, ada refleksi. Ya. Asesmennya, asesmen mandiri, diagnostik di sini ada soal. Kemudian ada formatif, penilaian diri sendiri dan keterampilan. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, di sini ya. Untuk materi minggu kemarin, masih ingat kita membicarakan tentang apa? Pasar. Masih ingat pengertian pasar itu apa? Coba tunjuk jari, boleh sebutkan nama? Ihsan? Ya. Tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Tempat bertemunya antara penjual dan pembeli itu disebut dengan pasar. Ya. Untuk bentuk sederhananya, ada pasar apa saja? Tradisional, Modern, offline. Tradisional, modern. Nah, kalau pasar tradisional itu masuk ke pasar apa? pasar Nyata. Ya, Gilang ya. Nyata. Kalau berarti kalian masih ingat ya. Nah, kita lanjut hari ini masih ada hubungannya dengan pasar. Ya, apakah kalian pernah ke pasar buah? Pernah. Selain penjual buah, ada siapa saja di pasar buah? Apakah ada penjual lain? Tidak. Berarti di situ penjualnya ada berapa? Banyak, tapi jenis yang dipasarkan satu, yaitu buah dikhususkan. Nah, di sini struktur pasar. Coba di pengertian struktur pasar. Moses silakan. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar dijelaskan melalui keadaan pasar. Struktur pasar. Jadi di sini ya, informasi tentang apa? Pasar. Nah, dari struktur pasar ini nanti kita dapat tahu barang apa yang akan kita produksi dan akan kita jual. Ya, fungsinya sebagai acuan utama dalam memulai rencana sebuah usaha untuk menentukan jenis usaha sesuai dengan kondisi. Untuk jenis struktur pasar di sini sebenarnya cuma ada dua. Di Indonesia itu ada dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Barang yang dijual homogen. Homogen itu apa? Coba ada yang tahu homogen apa?
Sama. Barang yang dijual sama. Ya, itu sebuah homogen. Kalau heterogen? Berbeda, beda, beraneka ragam. Nah, dari sini di pasar persaingan sempurna, pemerintah tidak campur tangan. Jadi harga ditentukan oleh penjual dan pembeli. Nah, tidak perlu iklan. Kenapa? Coba kenapa pasar persaingan sempurna tidak perlu iklan? Karena udah jenis barang dan kualitasnya bersama betul kata Iksan. Ya, tuh bagus ya Iksan ya. Kemudian kalau produknya belum terkenal ini sulit. Sulit untuk apa? Dipasarkan. Karena kan di sini tidak perlu iklan ya. Iya, kalau udah yang terkenal ya udah tetap apa? Laku ya. Misalnya contoh pasar sayur, pasar buah, pasar pertokoan baju. Paham sampai sini? Nah, kemudian di sini untuk jenis yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Ya, ada pasar monopoli. Yang kedua pasar apa? Yang ketiga monopolistik. Nah, di stuk pasar monopoli. Kalian pernah melihat kalau di Indonesia yang jual mesin itu siapa? Betul Gilang, Pertamina. Jualnya sejenis apa beraneka macam? Sejenis, berbentuk bahan bakar. Kemudian tidak ada pengganti barangnya. Bensin bisa nggak diganti dengan air? Tidak. Tidak ada barang substitusinya. Kemudian hambatan di sini ya, kayak yang kamu lihat Shell itu ya. Sekarang ada Shell ya, yang jual minyak bensin ya di Indonesia. Dari mana Shell? Dari Malaysia. Itu susah masuknya sebelumnya ya, karena udah dikuasai oleh siapa? Pertamina. Barangnya cuma satu macam jenis bahan bakar. Dan yang kedua oligopoli, pasar yang terdapat beberapa produsen. Nah ini misalnya di 3 sampai 10 penjual. Kemudian barangnya bisa homogen, bisa substitusi. Si kendaraan di sini apa saja? Apa Pira? Honda. Dika Toyota. Indonesia untuk kendaraan bermotor dikuasai ada Honda. Apalagi? Yamaha. Suzuki. Yang terdepan itu apa itu? Yamaha. One Hut? Honda. Itu dikuasai mereka. Ya, barangnya hampir sama ya. Kemudian yang ketiga, pasar monopolistik. Nah, di sini produknya sejenis, tapi apa? Mereknya bervariasi. Berarti di sini penjualnya banyak, barang bersifat berbeda corak, ya. Dan perlu iklan yang banyak. Kenapa? Karena persaingannya ketat. Contoh apa? Air mineral. Kan ada dari apa saja, coba disebutkan. Aqua. Apa Dika? Cleo. Yang sebelah sana. Apa Farhan? Aqua. Sanqua. Saingannya ketat atau kuat, maka perlu apa? Promosi yang Iklan yang aktif. Jelas sampai sini? Oke. Yang mau bertanya? Iya, Kagumi. Kenapa? Apa yang dilakukan untuk mencegah apa? Permainan harga pasar monopoli. Ada pertanyaan lagi? Apri? Apa peran pasar oligopoli dalam perekonomian? Peran pasar oligopoli dalam perekonomian. Ada lagi? Praja? Mengapa pasar persaingan disebut Jaga permainan harga bagaimana? Berarti ada peran siapa? Pemerintah atau negara, betul ya, untuk menjaga kestabilan
harga. Jangan sampai itu pedagang monopoli tadi menjual dengan harga yang sangat tinggi. Jadi ada aturannya, HET atau HET. Harga eceran tertinggi. Iya enggak? Misalnya kalau tadi bensin HET-nya 13.000. Jadi kalau yang menjual misalnya Selik ya, Sel itu menjual 15, boleh pemerintah turun tangan apa? Menertibkan agar harganya turunkan sesuai dengan HET. Silakan kamu buat kelompok ya. Silakan dibuat kelompoknya. Boleh kelompok minggu yang kemarin. Silakan. Nanti Ibu kasih tugas. Silakan. Ya. Nah, ini nanti ada tugas kelompok. Tugas kamu menempel di sini, mencari pengertian dari jenis pasar tadi. Ada monopoli, oligopoli, sama monopolistik. Dalam bentuk nanti hasil akhir mind mapping ya. Ditempel di situ, nanti boleh digunting. Nah, mind mapping yang kamu buat nanti dijelaskan di depan. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Siap ya, Ibu kasih. Silakan. Ya. Pasar monopoli. Ada 5 kelompok ya. Tugasnya, jadi masing-masing kelompok berbeda. Ya. Iya digunting. Siap. Digunting. Digunting dulu, Alexa. Ya, nanti dicocokkan dengan di sini ya. Yang mana ini pasar monopoli pengertiannya mana? Kamu tulis ini, tempel. Ciri-cirinya, kemudian apa? Kelebihan, kekurangan, kemudian contoh, ya. Paham? Nah, ini ada nih udah langsung. Tuh. Digunting. Guntingnya yang lurus. Dicocokkan, dianalisa, bener enggak itu ya? Nah, tempelin. Ini gambar apa? LPG. Ini coba kamu baca. Di dalam pasar Betul nggak itu pengertian pasar monopoli? Mono 1 ya. Ciri-cirinya satu penjual. Nih kan LPG. Menurut kamu ada nggak yang jual lagi LPG? Pertamina ya. Ya. Iya. Tuh. Dah. Terbalik. Ini terbalik dah. Ini benar terdapat 1. Oh iya. Coba kamu cek lagi. Dah. Ditulis nama kelompok. Jangan lupa. Dan ada nilai kelompok ya. Oke. Ada kesulitan? Saudara, kurang lakban? Iya. Ini apa coba, perusahaan apa? Pertamina. Jual apa itu? Bensin. Bahan bakar. Iya, bahan bakar ini ya. Berarti dia sendirian ya, mono. Oke. Coba ini yang coba dicek lagi. Pengertian sama ciri-ciri. Pengertian sama ciri-ciri coba dicek. Dicek. Dah. Gimana sih kalian? Iya. Kelebihannya mana itu? Ini Bu, saya sebentar dulu dibuka dong. Merah di bawah. Si Moses. Diginiin apa? Biar lurus. Ini buka lah, weh. Buka itu tempel.
10 menit lagi cukup? Mereknya boleh, misalnya perusahaan air minum, kemasan ya. Ini kan kemasan ya. Kalau kamu nggak mau nyebut aqua gitu, nggak apa-apa. Ya. Oke. Siap ya. Ada yang susah? Air minum perusahaan Minuman kemasan. Boleh. Biar kamu lebih jelas. Nanti urut aja ya. Dari kelompok 1, 2, 3. Kenapa itu? 4, 5. Ntar sampah dikumpulin, nggak boleh sembarangan, oke? Siap? Mind mappingnya udah siap dipresentasikan? Boleh? Ya. Oke. Yang di situ udah? Udah. Aisyah udah ini? Udah. Iksan? Oke. Sekarang ya. Presentasi. Maju ke depan, dibaca hasil diskusi kalian. Ya, dimulai yang pertama yang membahas pasar monopoli. Ya, kelompoknya Alexa, Ihsan, Edmund, Moses, dan Ghazali ya. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar monopoli. Pasar monopoli itu pasar yang terdiri dari satu penjual dan melayani banyak pembeli. Ya. Yang kedua, ciri-ciri pasar monopoli. Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Ya, satu penjual. Kelebihan dari pasar monopoli adalah untuk produk yang menguasai hajat hidup orang banyak, biasanya dikuasai oleh negara. Kekurangannya, keuntungannya hanya terpusat pada satu perusahaan. Keuntungan ditunjukkan ke sini kamera, ke temanmu. Ini adalah contoh pasar monopoli seperti Pertamina yang menjual bahan bakar mobil kendaraan. Ya, oke. Itu hasil mind mapping dari kelompok yang membahas pasar monopoli. Jelas kan ya? Jelas ya, silakan ya, tunjukkan ke temennya hasilnya. Tunjukkan ya, oke. Yang lain, kelompok lain paham tidak di sini tadi? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pasar oligopoli. Yes. Pengertian pasar oligopoli adalah pasar yang ditandai dengan terdapatnya beberapa produsen atau penjual menguasai penawaran. Ciri-ciri pasar oligopoli: barang yang dijual dapat berupa barang homogen atau berbeda corak. Kelebihan pasar oligopoli: saingan antara perusahaan diskusi harga bisa menguntungkan konsumen. Kekurangan pasar oligopoli: produsen yang baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini. Ada Honda, ada apa lagi? Kawasaki, Suzuki, ya ini ya di sini ya. Nah ini itu tadi masuk oligopoli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi,
produsen yang puluhan modal akan tersingkir. Oke, persaingan tinggi ya. Dan kelebihannya terdapat Diferensiasi produk yang mendorong konsumen teliti dalam memilih produk. kekurangan Kekurangannya adalah persaingan promosi, penjualan sangat aktif. Dan contohnya adalah KFC, McDonald's dan lain-lain. ya, itu pasar monopolistik. Ya, silakan. Ini pasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saingannya sangat banyak sehingga perlu iklan. Untuk apa iklan fungsinya? Menarik atau mempertahankan pelanggan, bisa ya, memperbanyak pelanggan. Coba ditunjukkan ke teman-temannya pasar monopolistik. Ya, oke. Ya, 3. Ya, jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli ya. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, monopolistik. Ini ya perpaduan dari pasar-pasar yang ada ya. Itu. Nah, jelas sampai di sini. Jelas, Bu. Jelas. Ada yang kesulitan lagi? Oke, ya. Dilihat sini. Jadi kesimpulan untuk hari ini ya di sini. Silakan Pira. Berdiri boleh? Diri. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah struktur pasar diperlukan agar pengusaha bisa menentukan barang apa yang akan dijual. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang ideal karena akan menjamin aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Itu berarti kesimpulan hari ini. Dengan struktur pasar, pengusaha jadi tahu apa barang apa yang akan dijual. Ya. Nah, Ibu mau tanya kalian ya, apakah pembelajaran hari ini menurut kalian sudah menyenangkan? Kalian paham dengan materinya? Ya, jadi kamu di sini ada materi tadi apa? Jenis pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna ada berapa jenisnya? 3. 1, 2. Oke, terima kasih ya. Ya, untuk Ibu minta kalian untuk melakukan refleksi satu orang ya. Boleh maju ke depan di sini menyampaikan kesan dan pesan untuk pembelajaran hari ini. Silakan ke depan ya. Ya. Silakan. Dalam pembelajaran kali ini saya jadi mengetahui materi tentang monopoli, Iya. pasar monopoli, dan segala bentuk ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya. Iya. Terus cara belajarnya juga lebih seru, gitu, Seru. lebih baik. Iya. Terima kasih Alexa. Tepuk tangan buat Alexa. Untuk di Google Form ya, materi apa soal kamu kerjakan LKPD ya di situ. Dibuka, tulis nama kelas ya. Nama kelas, jawab pertanyaan. Coba kamu baca, Neng. Pasar Pasar yang merupakan perpaduan ciri-ciri pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna yaitu. ya, kamu jawab ya. Ya, Bu. Bisa. Buka ya. Dapat kebuka. Kamu perajan. Kalau selesai di submitnya. Kalau udah selesai kamu kirim situ ya. Jangan lupa. Oke, dikirim ya udah semua? Udah disubmit semua? Sudah? Oke. Setelah kamu tadi di Google Form udah dikirim semua, jangan lupa dikirim ya. Itu semua nanti ada jawabannya situ ya.
Nah, untuk hari ini ya materinya udah selesai ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan melaksanakan PAS. PAS itu apa? Penilaian akhir. Nah, diharapkan kalian nanti mempelajari dari awal sampai materi yang ini ya, yang tentang struktur pasar. Oke, ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ya, kita berdoa ya, silahkan berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya. Dipimpin silakan Moses. Maka teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa ini. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silahkan kalian istirahat. Terima kasih.